Qin Yichen memandang Carlyle Latin dengan ringan. Saya tidak peduli di mana Anda berada. Yang perlu saya ingatkan sekarang adalah jika Anda menyinggung saya, Anda harus menimbang diri sendiri. Sekarang ini adalah pertama kalinya Qin Yichen muncul di depan begitu banyak penguasa kota. Kata-kata dan perbuatannya semuanya mewakili kuil penguasa cahaya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kesan pertama sangat penting, dan Qin Yichen ingin memberi mereka kesan mendalam pada saat pertama. Mereka yang menyinggung saya, Qin Yichen, dan kuil Lord Light, tidak akan berakhir baik bagi Anda. Dan karena Carlyle Latin ini memukul dirinya sendiri, biarkan dia menjadi korban perjuangan ini. Carlyle Latin benar-benar gagal menyadari betapa bodohnya dia untuk berdiri saat ini. Beberapa penguasa kota siap untuk makan melon dan menonton pertunjukan. Lagi pula, ini adalah pemandangan besar yang langka. Di satu sisi adalah penguasa cahaya yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sebagian dari dunia peri. Dan di sisi lain adalah Mahkamah Agung Tuhan yang telah memerintah sejak lama. Sekarang tambahkan seorang idiot yang tidak takut mati, dan sangat sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Menghadapi pengingat Qin Yichen, Carlyle Latin tidak bangun sedikit pun. Sebaliknya, dia datang ke Qin Yichen dengan ekspresi mengejek dan menginjak di depan Qin Yichen. Aku bilang, kamu bisa keluar dari sini untukku hari ini, atau menjilat sepatu pamanku sebelum keluar. Qin Yichen tidak memiliki kesempatan untuk menyetujui permintaan kasar seperti itu. Qin Yichen menyingkirkan senyumnya sebelumnya dan menatap Carlyle Latin dengan tenang. Kamu yakin? Carlyle Latina mengulurkan tangannya, mencoba meraih kepala Qin Yichen dan menekan kakinya. Dia telah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Siapapun yang belum mengalami kesulitan seperti dia dan memperoleh identitas pemilik kota pastilah dilecehkan olehnya untuk meredakan amarahnya. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang pengkhianat yang hanya mengetahui segala macam suap dan mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Jilat aku. Sikat. Dentang. Dua suara berturut-turut menyebabkan orang-orang yang hadir terdiam. Ketika Qin Yichen mengulurkan tangannya, dia langsung bersandar dan menghindari tangan Carlyle Latin. Saat berikutnya, belati muncul di tangannya, dan cahaya dingin melintas di depannya. Carlyle Latin mampu lulus ujian, dan dia jelas bukan orang biasa. Dia menghindari belati Qin Yichen dalam sekejap. Saat berikutnya, kakinya tiba-tiba terangkat dan menendang kepala Qin Yichen. Qin Yichen mengangkat mulutnya sedikit, melepaskan belati, dan mendorong ke depan dengan kedua tangan. Langsung menghadap kaki lawan yang ditendang, menekan Carlyle Latin kembali. Carlyle Latin menstabilkan tubuhnya di atas meja besar, dan matanya sedikit berubah ketika dia melihat Qin Yichen. Dia lulus ujian penguasa kota, dan kekuatannya tidak lemah. Tetapi baru saja, dia memiliki keunggulan mutlak, dan dia tidak dapat menekan gerakan Qin Yichen, dan bahkan terpaksa mundur. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Qin Yichen memiliki kekuatan. Mata kasal Radin menyapu orang-orang di sekitarnya. Tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk mengambil tindakan. Jika ada yang membantunya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saat berbicara, tatapan kasal Latin jatuh pada Han Sanjian, yang ada di samping. Dia tidak membuang sampah ini? Itu jelas tidak mungkin. Seseorang pasti telah membantunya menipu. Kalau tidak, bagaimana sampah ini bisa menahan gerakannya sendiri? Han Sanjian juga orang kecil yang terkenal, dan orang ini pasti telah membantu secara diam-diam setelah menemukan kebenaran dari semuanya. Kasar Aldin mengucapkan kata-kata ini. Dia menatap Han Sanjian, dan hendak melangkah maju ketika hawa dingin tiba-tiba menyerang. Kasal Radin mengerutkan kening dan melihat ke meja. Dia akhirnya menemukan adegan yang membungkam semua orang. Di atas meja di bawah kakinya, ada retakan panjang, dan posisi awal retakan itu tepat di depan Qin Yichen, dari belati yang baru saja dia hindari. Sekarang hanya ada satu pegangan yang tersisa dari belati, dan sisa belati terkubur di atas meja. Hanya melalui celah kecil ini, bila biasa-biasa saja dapat dilihat. Qin Yichen berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menunjukkan kesombongannya sepenuhnya. Kamu tidak perlu bantuan siapapun untuk menangani hal-hal sepertimu. Perlahan bangkit, Qin Yichen sepertinya menginjak meja dengan lembut, dan tiba-tiba, suara masam menyebar. Retakan di atas meja lebih besar. Saat melakukan seluruh tindakan ini, perhatian Qin Yichen bukan pada kasal Latin, tetapi pada penguasa kota lain yang hadir. Ini adalah peringatan Qin Yichen. Dalam persepsi Qin Yichen, ada keheningan di sini. Tetapi dalam pandangan Han Sanjian, itu agak terlalu hidup. Apa asal-usul anak ini Han Sanjian? Tolong beritahu saya baik-baik. Orang yang Han Sanjian panggil Paman Zhang bertanya dengan gugup. Han Sanjian menjawab tanpa daya. Saya tidak punya ide. Ketika berbicara, melihat celah di atas meja, Han Sanjian tidak kalah terkejutnya dengan para penguasa kota ini. Meja ini terbuat dari kristal ajaib kuno, dan kekuatannya sebanding dengan prajurit Tao, nomor 2 setelah senjata ilahi.
Untuk bisa mendapatkan sepotong besar kristal ajaib kuno, dan untuk bisa memolesnya menjadi cermin dengan kesabaran yang luar biasa, ini adalah mahakarya yang hanya bisa dihasilkan oleh Mahkamah Agung. Tapi sekarang, di tangan Qin Yichen, itu seperti selembar kertas, dengan lubang di dalamnya dengan santai. Kekuatan yang begitu kuat telah membuat Han Sanjian agak bingung. Apakah ini kecerdikan yang terampil, atau mengandalkan kekuatan kasar? Tuan Kota terus menanyakan situasi Qin Yichen melalui transmisi suara, tetapi Han Sanjian tidak dapat mendengar sepatah kata pun sekarang. Di tubuh Qin Yichen, dia sepertinya melihat kekuatan kendo sekali lagi. Kasal Radin melihat sekeliling kerumunan, tetapi untuk sementara dia tidak bisa mundur. Dia merasakan kekuatan Qin Yichen, yang bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan sebagai penguasa kota. Bagaimanapun, orang-orang di tingkat master kota tidak memiliki kekuatan puncak satria. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak mau pensiun seperti ini. Memutar matanya, Kasal Latin memikirkan sebuah solusi. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu telah datang ke alam abadi, kamu harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Meskipun kekuatanmu sudah cukup, tetapi kamu belum lulus penilaian. Aku tidak mengenali identitasmu sebagai pemilik kota. Sekarang Anda harus menanggapi masalah ini. Jika tidak, saya akan memperlakukan Anda sebagai tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung besok untuk menghapus identitas Anda sebagai penguasa kota-kota reruntuhan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kasal Radin masih merasa itu tidak cukup, dan ingin lebih menekan Qin Yichen untuk merespons secara positif. Tentu saja, semua penguasa kota yang hadir mendukungku. Kata-kata terakhir ini langsung menenggelamkan semua orang yang hadir ke dalam air. Dan untuk sementara, wajah para penguasa kota, yang sudah jelek, berubah menjadi ungu.